motor bore up dipakai touring, motor modifikasi, motor kenceng mau dipakai touring. Nah, apa aja persiapannya yang harus dibawa, yang harus dipersiapkan ketika kita touring mau bawa motor yang sudah modifikasi mesinnya. Oke? Sebelumnya subscribe dulu. Oke semuanya, balik lagi dengan saya Denny Gunawan, motovlogger dan tanpa pemanis buatan. Menuju tempat kerja ya. Seperti biasa kita sharing-sharing tipis. Banyak yang tanya ke saya, Om, saya senang touring katanya, cuman saya juga pengen tenaganya agak naik gitu kan. Kira-kira kalau mesinnya kan saya udah upgrade kirian nih, nggak puas katanya, saya pengen sekaligus lah ditambah juga upgrade mesin gitu kan. Nah sebelumnya sudah pernah saya bahas di konten sebelumnya. Ada rekomend nggak sih motor modifikasi mesinnya, motor kenceng atau motor bore up untuk harian atau untuk touring. Nah ada ya kontennya ya, coba disimak aja dulu. Nah kali ini yang saya akan bahas adalah ketika kita motor sudah modifikasi, motor udah bore up, udah di tune up, udah dikorek harian, pokoknya kencang aja ya. Kira-kira kalau perjalanan jauh atau touring, apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, pertama-tama yang harus dipersiapkan adalah sebelum berangkat ya. Sebelum berangkat itu kita harus mempersiapkan, terutama di setting ulang, diperiksa part-partnya, setelan klepnya, mungkin setelan timingnya, lalu juga pengapiannya, mulai dari busi, oli juga pasti ya kan. Itu wajib ya, karena punya motor kencang itu ekstra perawatannya. Bukan nggak boleh, boleh saja. Saya juga suka motor kencang mah ya, dan bahkan motor saya juga sama dikencengin juga. Nah, lalu berikutnya itu kan udah pasti ya perawatan sebelum ya. Lalu untuk di jalan apakah ada masalah atau tidak? Kalau nyebutin masalah mah mau motor standar, motor nggak standar juga biasanya ada juga, ada yang enggak juga. Tetapi paling tidak, memang secara peluang motor modifikasi akan peluangnya lebih besar untuk ada masalah. Tapi nggak usah khawatir juga, ya kan? Jadi kita mesti tahu nih spek motor kita ya, terutama nih. Ini paling penting nih. Kalau kita mau touring atau perjalanan jauh pakai motor modifikasi, khawatir di jalan ada apa-apa, sebenarnya bisa kita persiapkan. Contoh ya, NMAX nih, NMAX kita pakai piston 62, 63 atau berapa gitu ya. Nah, biar aman di jalan menurut saya, bawa silinder head, bawa blok silinder sama piston. Itu bawa untuk jaga-jaga. Karena apa? Karena kan ketika ada masalah di jalan, misal kita pakai piston 62 atau 63, kalau ada apa-apa di jalan, di toko belum tentu jual piston bore up, ya kan? Kalau standar mungkin bisa dicari di kota-kota mana gitu, kecuali kita mau ke Jakarta atau ke Bandung atau kota-kota besar. Tapi juga kan belum tentu buka masalahnya tokonya ya. Kalau masalahnya nanti malam gimana gitu kan. Kalau siang mungkin bisa buka dan harus nyari dulu. Tapi biar nggak repot, bawa saja boring cadangan sama blok. Misalkan bawa pistonnya aja. Kalau kita pakai piston 62, bawa cadangan piston 62 gitu kan, sama ringnya ya komplit. Karena biasanya agak riskan tuh piston bolong atau piston pecah misalkan. Kan nggak mungkin kita nyari ya di toko-toko biasa gitu kan, karena partnya khusus itu. Kalaupun ada, misalkan di custom juga, dibubut, dicowak, itu kan nggak mungkin, belum tentu juga buka tukang bubutnya gitu kan. Nah itu satu. Kedua, mungkin bloknya bisa sekalian bawa, atau bawa boring sama piston yang standar. Mungkin kalau nanti nggak terlalu lari nggak apa-apa, yang penting bisa maju lagi gitu kan. Itu salah satunya. Lalu berikutnya silinder head juga kalau bisa bawa, ya kan? Mungkin. Nah kan itu resiko ya, resiko punya motor kenceng tapi pengen perjalanan jauh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau saya sih hanya menyarankan saja sesuai dengan pengalaman saya dan teman-teman gitu kan. Bawa silinder head, atau paling tidak bawa klepnya aja. Karena klep kadang-kadang digedein. Kalau ukurannya misalkan kalau NMAX pakai 229 yang standar, pakai 2219 misalkan. Bisa pakai klepnya apa tuh? R15
atau fiction atau NMAX new itu sih nggak masalah, tapi juga kan harus nyari di toko. Nah kalau bisa bawa aja cadangan klep. Kalau per klep biasanya awet sih kalau per klep. Lalu juga berikutnya noken as, bisa bawa juga yang standarnya. Takutnya nanti di jalan ternyata trouble, susah nyetingnya karena harus di dial juga, harus gimana. Nah bawa noken as yang standarnya juga. Jadi paling tidak kalau ada apa-apa di jalan itu kita bisa ada part pengganti tanpa harus nyari-nyari dulu. Begitu. Jangankan yang nggak bisa bongkar, yang bisa bongkar aja kadang-kadang repot. Jujur aja saya kalau touring, kalau perjalanan jauh biasanya bawa kunci-kunci yang sekiranya pasti diperlukan. Alhamdulillah sampai saat ini saya emang nggak pernah pakai, biasanya temen yang pakai. Tapi nggak apa-apa, mempermudah aja. Justru jangan sampai punya saya trouble gitu kan. Kalau punya teman kan kita bisa bantu, kunci-kuncinya ada, spare partnya kadang-kadang juga saya bawa beberapa part yang memang penting gitu kan, terutama untuk pengapian, untuk apa gitu, itu biasanya saya bawa. Jadi biar kita mainnya enjoy ya kan, karena nggak semua sama kan. Jujur aja kalau saya mah perjalanan jauh mau ada yang gimana juga tetap enjoy, dibawa enjoy lah istilahnya ya. Bukan saya nggak mau memikirkan teman, tapi saya akan tetap enjoy karena ya itulah resiko jalan-jalan, ada bumbu-bumbunya, ada drama-dramanya. Tapi kan kita mengantisipasi, ada juga teman-teman kita yang kadang-kadang agak berbeda pemikirannya, dia jadi bete, jadi apa ya kan. Nah makanya untuk teman-teman semua yang sering melakukan perjalanan jauh, bukan nggak boleh motornya dimodifikasi, tetapi kita juga harus antisipasi segala macam risiko gitu. Lalu juga untuk yang motor kenceng, yang motor sudah dimodifikasi mesinnya, istirahat juga beda ya. Kalau bawa motor standar mungkin nggak terlalu capek karena smooth gitu ya. Kalau bawa motor kenceng kan dia ada cengat-cengat, ada apa. Jadi mungkin istirahatnya harus lebih awal gitu kan. Kalau biasanya misalkan 2 jam baru istirahat, mungkin 1,5 jam atau sejam udah istirahat. Mesinnya juga sama. Lalu settingan juga, jangan lupa tuh limiter ya, limiter RPM. Kalau biasanya main misalkan di 12.000, kasih yang 11.000 atau 10.500, udah di limit. Biar apa? Biar nggak overpower, nggak over RPM. Karena apa, kalau di jalan kan aduh nemu yang lurus, gas, tiba-tiba misalkan pecah piston, kelep tabrakan dan lain-lain. Takutnya seperti itu. Karena kan perjalanan jauh yang kita cari bukan kecepatannya ya kan, tapi kebahagiaannya. Nah buat teman-teman jangan lupa tuh kalau misalkan mau riding jauh seperti itu. Busi juga mungkin harus bawa cadangan. Itu kalau busi mah motor standar juga harus bawa ya. Lalu apalagi pengapian sih harusnya jarang masalah sebenarnya kalau memang fit semua, oil terutama. Nah baterai dipastikan harus bagus. Nah jangan lupa juga bawa ini kabel buat jumper. Takutnya tiba-tiba nggak bisa starter di jalan ya. Kalau beli aki kan mahal ya, duit buat main misalkan dibeliin aki di jalan, aduh sayang ya kan. Nanti aja di rumah udah nyampe kan, bisa pinjam duit dulu ke tetangga gitu kan. Jadi bawa kabel jumper kalau saya mah, buat nanti kalau ada apa-apa nggak bisa starter di jalan, bisa di jumper dulu. Nah setelah maju mah bagus gitu kan, kecuali kiproknya jelek, nggak akan ngisi. Kalau hanya nggak kuat starternya aja, itu bisa di jumper dulu. Kalau saya antisipasinya seperti itu. Kadang saya mah suka bawa bawaan agak banyak karena nggak khawatir di jalan gitu kan. Kalau di jalan udah ada trouble kan, mungkin mood bisa dijaga kalau saya pribadi ya. Tapi kan nanti perjalanan jadi lebih lama begitu. Jadi biar semuanya tetap enjoy dan tetap bahagia ya. Oke. Nah mungkin itu aja dulu. Next saya akan sambung lagi jika ada yang kurang. Kalau ada barangkali yang menambahin silahkan tulis di kolom komen. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe and bye bye.